Bisa keduanya. Mungkin strategi mistis, mungkin ideologis, tapi ya balik lagi ya, ya yang ideal menurut kami ya gigs kecil. Karena gini, kalau semua bikin acara besar dan nggak ada acara kecil gitu ya, gigs kecil, nggak akan ada regenerasi. Soalnya semua band besar pasti berawal dari band kecil ya. Terus semua tempat besar, semua band besar pernah manggung di gigs kecil. Jadi gigs kecil, gigs menengah itu harus selalu ada sih. Halo, saya Vidi dari Maternal. Selamat datang di Bandung Essential Journey. Vidi Nur Hadi adalah pendiri Maternal Disaster, sebuah brand yang tak hanya beroperasi sebagai entitas komersial, tetapi juga aktif membangun ekosistem musik melalui label, media, dan ruang-ruang pendukung skena bawah tanah. Dengan kapasitas untuk bergerak ke skala yang lebih besar, pilihan Maternal untuk tetap berada di jalur independen menimbulkan satu pertanyaan. Apakah ini strategi, sikap, atau posisi yang sengaja dipertahankan dalam industri musik hari ini? Di tengah landscape industri fashion dan bahkan musik yang semakin terpusat dan serba cepat, pilihan untuk tetap bertahan di jalur independen bukan sekedar soal idealisme. Ini adalah keputusan yang syarat konsekuensi. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan ketika sebuah brand menolak arus utama? Untuk menjawabnya, kami berbincang dengan sosok di balik salah satu entitas brand paling konsisten di skena bawah tanah. Simak ulasan lengkap hasil interview berikut untuk memahami posisi strategi dan sikap yang diambil bersama Vidi, sang founder Maternal Disaster. Maternal itu sebenarnya ya awalnya dari ekosistem musik sih. Jadi memang bukan masuk ke ekosistem musik, tapi memang kami itu berawal dari komunitas. Jadi bukan masuk ke komunitas, tapi kami baru dari komunitas kecil di distro lah ya, di distro jualan musik, jualan merchandise musik. Kami nongkrong di sana. Mulainya sih dari situ. Jadi memang sangat dekat banget sama musik. Kalau Disaster Record dan Konsum Media itu awal mulanya kan nggak sengaja ya. Kalau Disaster Record itu karena memang ada beberapa band yang menganggap kolaborasi Maternal dengan band itu dulu ada rilisan fisik tuh dulu tuh kalau misalnya collab tuh. Nah ada beberapa band yang menganggap Maternal record label, ngirimin demo, ngirimin pengen dirilisin, maka dari situlah jadinya kita udahlah bikin record label aja gitu. Bagian dari strategi juga bukan, alter ego juga bukan. Jadi emang awal mulanya Disaster juga kan nggak sengaja karena ada beberapa band yang menganggap Maternal itu ada record labelnya. Karena ada produk kolaborasi sama band, ada rilisan fisik, dianggap kita record label. Nah dari situ tuh kita ngobrol, ya kenapa enggak? Jadinya ya udahlah bikin record label aja. Pada akhirnya jadi berkaitan ya mau nggak mau ya, karena kalau misalnya dianalogiin Disaster Records, Konsum Magazine, atau Maternal itu kayak orang yang beda-beda sebenarnya. Cuman orang tuanya kami semua lah. Jadi itu kayak 3 anak, orang tuanya kami semua. Jadi sebenarnya beda-beda. Pada akhirnya saling mendukung, ya pasti. Awalnya dari Maternal. Nah, ini udah 2 tahun terakhir ini kami coba mandiri. Cuman belum bisa, balik modal pun belum bisa sebenarnya. Kalau ngomongin bisnis ya, Disaster Record sama Konsum Magazine tuh masih berdarah-darah lah. Mandiri, tapi pada akhirnya mandiri lah. Disaster Showcase ya pada waktu itu sih nggak ada tujuan ya. Memang senang bikin acara aja dulu di mana pada saat itu ya di Venom, anak-anak sudah bikin acara sendiri. Saya ke Itenas bikin acara, teman-teman bikin acara. Jadi memang bikin acara musik tuh udah kebiasaan lah ya. Apalagi waktu di kampus tuh tiap minggu ada. Jadi kayak bikin acara tuh udah hal yang bukan bermaksud ada tujuan apapun. Emang senang-senang aja. Nah pas ada Disaster Showcase juga sama. Awalnya kan sebelumnya ada Party Dark tuh. Ada temen yang mau tour dan lain-lain bikin sekalian pameran. Jadi dari situ kayak acara senang-senang aja sendiri gitu. Band-band anak-anak waktu itu. Yang kenal-kenal bikin acara gitu. Maternal yang sebesar sekarang juga itu mungkin perdebatan lah ya.
mungkin nggak sebesar itu, mungkin material nggak sebesar itu. Tapi kalaupun misalnya pertanyaannya kenapa nggak bikin festival besar atau platform besar, kalau saya sih simpelnya kayaknya tanggung jawabnya besar ya. Kalau bikin festival besar tuh kayaknya tanggung jawabnya besar, dan kami pun juga kan bukan IO profesional ya. Jadi fokusnya ada di jagang produk pakaian. Kalau ke arah sana kayaknya enggak deh. Jadi lebih ke tanggung jawabnya aja kayaknya yang besar gitu. Terus kedua juga kami pengen kesannya pengen asik sendiri aja sih gitu. Jadi nggak ngejar besar tapi ngejar sering aja. Bisa keduanya. Mungkin strategi mistis, mungkin ideologis, tapi ya balik lagi ya, ya yang ideal menurut kami ya gigs kecil. Karena gini, kalau semua bikin acara besar dan nggak ada acara kecil gitu ya, gigs kecil, nggak akan ada regenerasi. Soalnya semua band besar pasti berawal dari band kecil ya. Terus semua tempat besar, semua band besar pernah manggung di gigs kecil. Jadi gigs kecil, gigs menengah itu harus selalu ada sih. Kultur fashion dan musik di Bandung hari ini seru sih. Kalau yang saya lihat, yang sejauh yang saya lihat ya, walaupun nggak banyak lihat, ya seru. Jadi ada regenerasi, musik juga makin beragam, orang-orang juga lebih nongkrong lagi gitu, ketemu lagi, bikin acara bareng gitu. Jadi ya seru aja sih. Kalau misalnya memang dikeluhkan oleh orang luar bahwa Bandung sepi gitu ya, ada yang ngomong gitu ya, sebenarnya enggak sih, nggak sepi. Terus kalau sepi juga emang kenapa gitu, nggak apa-apa sih sepi juga.